Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ba'd. Mari kita lanjutkan ngaji. Sekarang hadis ke 64 nggih. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Syekhina wa al-wali. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yaghar wa ghiratullah ay ya'ti al-mu'minu ma harramallahu alaih. Muttafaqun alaih. An Nabi Hurairah, dan diriwayatkan sang Abu Hurairah radhiyallahu an. An Nabi sangking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Nabi innallaha sunna Allah iku yagharu cemburu sapa Allah. Cemburu artinya marah. Allah tidak ridho ya. Kalau bahasa kita cemburu, tidak rela. Tetapi dalam Allah ya artinya ya marah. Gusti Allah marah, tidak rela. Wa ghiratullah nyegai Allah, kemarahannya Allah itu ayat dia ingin to nekani sopal mukmin wong mukmin nekani ma ing perkara harama kang ngaromaken sinten Allah Gusti Allah alaihi ing atase mukmin. Jadi Allah marah. Kalau bahasa manusia cemburu. Ada cemburu itu kan marah, tidak suka. Allah marah kalau kita melakukan apa yang dilarang oleh Gusti Allah ya. Kalau kamu kan cemburu kalau pacarmu digondol orang ya, marah. Gusti Allah marah kalau kamu melanggar larangan Allah. Wal ghirah te lafadz ghairah fathil ghain asluha te asal ghairah iqal unfatu keras ya marah. As-sadisu te kang kaping 6 Nabi Hurairah radhiyallahu anhu ana usri kanjeng Nabi ana usri Nabi Hurairah iku sami angrungu sapa Abu Hurairah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu halidawu sapa Allah yaqulu dawu sapa kanjeng Nabi inna thalathatan min bani Israel abarasa wa aqra'a wa a'ma. Nabi mengkisahkan zaman dulu Bani Israel, orang sebelum Nabi ya. Jadi Nabi ini banyak memberikan teladan kisah-kisah supaya kita ini bisa lebih mudah memahami bahwa pada zaman dahulu kata Rasulullah SAW ada 3 orang yang bernama Abroso. Ada orang yang belang. Abroso sakit belang. Belang itu ya apa itu kusta yang belang warna tubuhnya. Wa aqra'alan budak. Budak maksudnya ndasnya ya kepalanya itu gilap kocek. Wa a'malan buto. Ada 3 orang yang diberi cobaan oleh Allah. Cobaannya ini yang satu belang. Belang itu penyakit yang dibenci. Pada zaman dahulu itu penyakit berat. Jadi tubuhnya itu belang, berubah warna. Nah itu jelek sekali ya, itu penyakit berbahaya pada zaman itu. Ada yang belang, ada yang botak, ada yang buta. 3 orang ini sama-sama mendapat ujian dari Allah. Terus oleh Allah dites di antara 3 orang ini. Allah menurunkan malaikat untuk menguji.
Aroda ngarepaken sapa Allah ayyab taliyahum ing yento nguji sapa Allahum ing salasah. 3 orang ini diuji oleh Gusti Allah. Fa ba'atha mongko ngutus sapa Allah ilahi maring salasa malakan ing malaikat. Fa mongko nekani sapa malakan al abroso ing wong kang belang. Yang pertama orang yang belang itu didatangi. Faqala dawu sapa malakun ayu syai'in ahabbu ilaik. Ayu syai'in to indine suci-suci ku ahabbu lu demenaken ilaika maring sira. Kamu itu kepingin apa? Nah, ini ada orang belang. Belang itu penyakit yang pada zaman itu belum ada obatnya. Penyakit yang sangat menjijikkan. Orang yang belang ditanyai, kamu kepingin apa? Nah, qala ngucap sapa mungkun abros launun uridu launun huwa launun hasanun. Launun iku warna kan batuk pakai ini. Launun iku warna hasanun kang bagus ya. Dia minta diberi kulit yang mulus. Wajildun lan kulit hasanun kang bagus. Wa idza bulan ilang ani sange ingsun apa alladzi perkara qad qadzaroni kang jijikni ing ingsun sapa annasu menungso. Orang yang belang didatangi malaikat, kamu kepingin apa? Dia bilang saya kepingin sembuh, kulit saya mulus, ini saya jijik, orang-orang melihat saya jijik. Terus oleh malaikat diusap, ini ujian. Oleh malaikat diusap, straight langsung sembuh. Famasaha mongko ngusaphu ing mengkono abros sapa malaikat hu ing abros fahadaba mongko ilang andu sange abros apa qadzaruhu apa niku wau penyakit yang menjijikkan. Qadarul penyakit abros wa utialan den maringi sapa abros launan ing warna hasanan kang bagus wajil dan lan kulit hasanan kang bagus. Orang itu oleh Allah disembuhkan. Jadi kulitnya yang asalnya belang telon diusap mulus, bersih, kinclong, glowing. Jadi mulus. Qala tas ngucap sapa malaikat, fa ayyul mal utain dene bondo iku ahabbal ndemlaken nilai kamaring sira. Qala ngucap sapa abros al ibilu unta. Au qala uta ngucap sapa abros al baqar sapi. Saka mamang sapa rawi-rawi. Illa anal abros angin sudene wong kang belang awil aqra'a utawa wong kang botak. Enggak boleh pakai gini loh kalau batuk. Awil aqra'a utawa wong kang budak enggak boleh dikembalikan. Pegang. Awil aqra'a utawa wong kang budak iku kala ngucapaken sapa ahaduma salah suci mengkono aqra' awil abros. Al-ibila ing lafat al-ibil. Wa qala ngucap sapa al-akhir kang liya al-baqar sapi. Fa'udhiya mongko den paringi sapa mengkono abros naqatan ing unta usyara piro-piro kang meteng 10 bulan. Jadi orang yang sedih, susah, ini diberi cobaan oleh Allah. Orang itu seringkali kalau susah itu jaluk nang Allah, baik, kepingin baik. Tapi ketika dia sudah enak, lebih banyak dia lupa. Ini 3 orang ini jadi contoh. 3 orang, satu belang, yang satu belang, yang satu botak, yang satu buta. 3 orang ini diuji oleh Allah. Yang belang, malaikat datang, kamu minta apa? Minta kulit mulus. Ya sudah, dimuluskan. Terus minta apa lagi? Minta unta. Ya sudah, kasih unta yang bunting. Artinya unta yang siap produksi. Faqala nuli ngucap sapa malaikat barakallahu laka fiha. Barokah muga-muga berkahi sapa Allah laka maring sira fiha ing dalem mengkono naka. Fa'atan nuli nekani sapa mengkono malaikat al-aqra'a ing wong kang botak, orang yang tidak punya rambut. Wonge kan gantengi menurut umum ukurannya kan rambut. Makanya arek rambutnya di gondrong
kok sapa gunung mburi. Karena anak itu rambutnya dawa rumongsone ganteng. Padahal yo elek. Cuman GR, manusia ini kalau punya rambut itu rumongsone ganteng, jidul-jidul, gaya-gaya. Makanya di pondok ini kalau anak melanggar digundul supaya kesombongannya hilang. Orang ini kan rambut itu seperti mahkota. Makanya rambut diwarna, rambut di jabrik-jabrik ngene-ngene. Yang sampel-sampel di ono sing di koyono apa buntut tikus ngene iku. Nah, orang ini gaya dengan rambutnya. Makanya orang botak itu merasa malu, merasa nggak pede. Sehingga sekarang ini ada teknologi untuk orang botak. Botak dikasih rambut palsu. Nah, jadi orang ini secara umum merasa ganteng kalau gondrong, kalau punya rambut. Padahal ya nggak tentu. Masih ono wong gundul ganteng ya ono. Jenenge Gunawan, gundul menawan. Nah, tapi ya ono sing secara umum rambut itu kebanggaan. Nah, orang yang botak ditanyai oleh malaikat, kamu kepingin apa? Oh, saya kepingin rambut yang bagus. Nah. Ayusain habu ilaik kala ngucap sapa Aqra sya'run iku rambut hasanun kang bagus. Wa yadhabulan ilang anisang ingsun apa hadai kila perkara. Alladzi qadarani kang jijik ni ingsun sapa nasu menungso. Orang yang buta itu minta pada Allah dihilangkan kebotakannya, jaluk rambut yang bagus ya. Famasahu mongko ngusabu ing mengkono Aqra sapa malaikat ing Aqra pada mongko ilang apa mengkono Aqra anu saking wong, maksudnya budak ilang. Wa utialan den paringi sapa Aqra sya'ron ing rambut hasanan kang bagus. Orang yang bodoh itu minta apa kamu? Minta rambut bagus. Diusap oleh malaikat. Sim salabim, langsung tumbuh rambutnya. Malaikat. Kala ngucap sapa malaikat, fa'ayul mal utain dine bondo iku habule demenaken ilaika maring sira. Kamu sudah tidak bodak, kamu pengin apa lagi? Oh, saya kepingin sapi. Kala ngucap sapa mengkon Aqra al-baqar ing sapi. Fautia moko den paringi sapa Aqra baqaratan ing sapi hamilan kang meteng. Wa qala lan ngucap sapa malaikat barakallahu laka fiha ing dalem kono baqarah. Tiga orang ini diberi apapun permintaannya. Yang belang minta mulus dimuluskan. Minta apa lagi? Onta diberi. Masing-masing diberi permintaan. Yang botak minta apa? Rambut, wis dikasih rambut. Minta apa lagi? Sapi, kasih sapi. Jadi pemberian itu sesungguhnya ujian. Banyak orang dicoba dengan pemberian itu tidak lulus. Orang ini kalau dicoba melarat, diberi cobaan melarat, sakit, sedih, ini biasanya ya dia menjadi ingat terus mendekat. Tapi kalau diberi cobaan kaya, sehat, ganteng, lali, kailing, baru lewis loro sikile cuklek, baru dungo. Makanya orang ini cobaan ini diberikan oleh Allah supaya kita ini sadar bahwa kita ini manusia, bahwa kita ini butuh pada Gusti Allah. Tapi kalau orang itu tidak punya sakit, tidak punya masalah, itu seperti Fir'aun ngaku menjadi Tuhan. Bahaya. Makanya oleh Allah manusia ini diberi macam-macam godaan. Ya kadang sakit, kadang ya problem, susah, sedih. Semuanya ini adalah cara Allah untuk menjaga kita supaya tidak lupa dari Gusti Allah. Fa'ata mongko nekani semua malaikat al-a'ma ing wong kang buta. Terus yang ketiga yang buta didatangi. Faqala ngucap sapa malaikat ayu syai'in tain dini suci-wici iku habbulu demenaken ilaika maring sira. Orang yang buta kamu minta apa? Faqala ngucap sapa ama ayarudda yen to balik akan sapa Allah ilayya maring ingsun basori ing peninggal ingsun.
Fa ubsiru mongko ningali ingsun bi iklan basor anas ing menungso. Fa masahahu mongko ngusap sapa malaikat ing mengkono-mengkono niku wau a'ma. Farda mongko baliaken sapa Allah basarahu ing peningali a'ma. Orang yang buta minta apa? Saya kepingin bisa melihat lagi. Ya sudah, diusap oleh malaikat, breng, langsung matanya menculut utuh, motone tumbuh langsung bisa melihat. Kala ngucap sama malaikat, fa ayyul malutain dine bondi wa habulu demenaken ilaika maring sira. Kamu minta harta apa? Kala ngucap sapa mengkono a'ma al-ghanam, wedhus, kula njaluk wedhus. Fa utiya mongko den paringi sapa a'ma syatan ing wedhus walidan kang yo meteng. Masing-masing diberi. Yang satu diberi onta hamil, satu diberi sapi hamil. Hamil itu apa sih? Bunting, kayak sapi bunting. Yang satu dikasih kambing bunting. Nah, jadi 3 orang ini diuji oleh Allah. Asalnya susah, asalnya sedih, dituruti keinginannya. Yang buta disembuhkan, yang botak ditumbuhkan, yang belang dimuluskan. Dan masing-masing disuruh minta harta. Apa kamu minta? Zaman itu harta kan ya hewan itu. Pada zaman itu orang kan belum punya mobil, belum punya macam-macam. Saiki mungkin jaluk Mercy, Innova. 3 orang ini, satu minta onta, satu minta sapi, satu minta kambing. Sudah, 3 orang ini dituruti oleh Gusti Allah. Sudah, permintaanmu diberi, penyakitmu diangkat. Is. Fa'andaja mongko mana sapa hadzani ikilah niku ibil lan pakor. Wa waladalan mana sapa hadza ikilah ghanam. Fakana mongko iku li hadza kedhe ikilah wong rajul niku wau abros apa wadin jurang minal ibili saking unta. Oleh Allah diberi rezekinya berkah. Yang asalnya ontanya satu hamil, muanae berudul-berudul. Pakai inilah. Manae berudul-berudul 5, 10, 10. Sehingga ontanya itu sak kebeke jurang. Maksudnya lembah penuh dengan onta. Walihadalan kedua ikilah mengkono a'ma wadin sak jurang minal bakori saking sapi. Yang diberi sapi, sapinya muanak sampai sepenuh lembah. Walihadalan kedua ikilah wong wadin jurang sak lembah minal ghanami saking wedhus. 3 orang ini diberi rezeki yang luar biasa. Asalnya buta, miskin, punya sapi sak lembah dan sudah tidak buta. Yang asalnya botak, tumbuh rambut, punya sapi sak lembah. Yang asalnya belang menjadi kaya. 3 orang ini diuji oleh Allah, diberi kekayaan. Jadi kaya ini ujian, miskin juga ujian ya. Tapi ujian miskin ini biasanya orang masih kuat. Ujian kaya tidak semua orang mampu. Ada orang diuji kaya, akhirnya dia lupa. Setelah mereka kaya, suma innahu nuli malaikat iku ata teko sapa malaikat al abroso ing wong kang apa niku wau belang fi surati dalam surah mengkono malaikat niku. Oh, surah abros wahai atilan tingkai mengkono abros. Faqala ngucap sapa malaikat rajulun ai ana utengsun ku rajulun wong lanang miskinun kang miskin. Koding kota teman pedot biklan ingsun opal hubalu piro-piro tampari rezeki. Maksudnya dia merasa ada orang malaikat ini bertamu kepada siapa tadi? Orang yang belang, kan asalnya dia belang. Terus dia sudah kaya, sudah tidak belang.
Terus diuji sekarang. Malaikat datang kepada dia dalam bentuk seperti orang yang belang. Waktu dia dulu kan belang, diingatkan. Maksudnya orang belang ini diingatkan masa lalunya. Dulu kamu kan belang, sudah disembuhkan. Terus bagaimana sekarang? Syukur apa tidak? Ngeten. Fi safari ing dalem lunga ingsun fala balagha ora ana sangu iku maujud li kudu ingsun al yauma ing dalem iki dina illa billahi ang kelan Allah summa bika nuli kelawan sira. Orang yang asalnya belang sudah kaya didatangi pengemis. Pengemis ini malaikat. Dia menyerupai pengemis. Terus dia minta pada orang yang belang, yang dulunya dia ini belang sekarang sudah sembuh, sudah kaya. Dicoba, wahai orang kaya, saya ini miskin, saya tidak punya apa-apa, saya ini musafir, hanya mengandalkan Allah dan dirimu. Maksudnya kamulah harapan saya. As'aluka nyuwun ingsun ka ing sira billadzi kelawan zat a'ta kang paring sapa alladzi ka ing sira allauna ing warna alhasana kang bagus, wal jildalan kulit alhasana kang bagus, wal mala kang bondolan ing bondo. Ba'iran aku njaluk ba'iran ing unta ataballahu kang gawe kecukupan ingsun bi kelan ba'ir safari ing dalem lunga fi safari ing dalem lunga ingsun. Malaikat tadi menyamar sebagai pengemis yang belang, datangi pada orang yang dulu belang, yang sekarang sudah kaya. Dia mengatakan, wahai Pak, saya minta diberi 1 ekor unta. Demi Allah yang telah memberi kamu, dulu kamu sakit, kamu belang, sekarang sudah sehat, sekarang kamu kaya, berilah saya 1 ekor unta. Orang ngemis ini mengingatkan masa lalunya. Dulu kamu kan belang, miskin, sekarang sudah kaya, sehat, berilah saya 1 ekor unta. Diiling no, dites orang ini iling enggak, syukur apa enggak. Faqala ngucap sapa mengkono Abros, al huququ katsiratun. Al huququ te pira-pira hak iku katsiratun akeh. Waduh saya sibuk, saya lagi banyak urusan, saya banyak tanggungan. Dia itu padahal sudah kaya, dijalui medit. Iki lho menungso. Manusia ini rata-rata begitu. Kalau sudah kaya pelit, tidak mau berbagi. Padahal dulu dia miskin. Oleh malaikat diberi kesembuhan dan diberi onta, sehingga dia punya onta yang beranak-anak. Setelah dia kaya dimintai 1 aja lo gak mau. Tolong berilah saya 1 ekor onta untuk perjalanan. Gak mau dia. Orang yang mantan belang ini gak mau. Wah maaf saya ini repot, banyak urusan. Faqala mongko ngucap sapa malaikat lahu maring mengkono Abros, ka'anni a'rifuka. Dia masih pura-pura tanya lagi malaikat tadi. Ka'anni a'rifuka. Ka'anni kau sedune ingsun iku a'rifuka kenal ingsun ka ing sira. Saya kan seperti kenal sama kamu Pak. Alam takun ono toro nasira iku abroso belang, yakziruka kang jijik ka ing sira sapa annasu menungso. Fakiron hale melarat. Sampean dulu kan melarat, belang, orang jijik, ya kan? Sekarang sudah kaya kok pelit. Fa'atoka mongko paring ka ing sira sapa Allah. Dulu sampean itu kan melarat, belang, terus oleh Allah disembuhkan, diberi kekayaan. Maksudnya diingatkan nostalgianya. Yo apa kira? Ini deh. Dia oleh Allah diingatkan masa lalunya. Dulu kamu ini kan miskin, terus oleh Allah diberi kaya. Kok sampean kok medit ngoten. Faqala ngucap sapa mengkono Abros, innama warastu angin pestine marisi ingsun hadzal mala ing kila bondo kabiron saking wong tuwa an kabirin saking wong tuwa. Ternyata dia mengingkari. Diilingkan sama malaikat, kamu dulu kang miskin, terus diberi kaya,
kok kamu nggak peduli sama orang? Ternyata dia ingkar. Dia mengatakan, enggak, saya ini kaya, memang bapak saya kaya, nenek moyang saya kaya kok. Jadi dia nggak ngakoni kalau dulu dia miskin. Faqala ngucap sapa malaikat, in kunta ono sira ndire iku kadiban goro fasoyyara kamu muga-muga ndadekaken ka ing sira sapa Allah ilama maring perkara kunta kang ono sira. Akhirnya malaikat itu mengatakan, kalau kamu bohong, semoga Allah mengembalikan kamu seperti semula. Akhirnya terjadi, dia menjadi belang lagi dan miskin lagi. Ini loh orang kalau tidak bersyukur, orang pelit, ini sifat yang jelek. Pelit ini sifat yang dibenci oleh Allah. Itu orang asalnya miskin, asalnya belang, disembuhkan oleh Allah. Ketika sembuh diberi harta, ketika kaya tidak mau sedekah, pelit. Akhirnya Allah murka. Malaikat itu mendoakan, semoga kamu kembali seperti dulu. Ya kembali, maka dia menjadi miskin, menjadi belang lagi. Wa ta'ala nekani sapa mengkono malaikat al-aqra'a ing wong kang bodak fi suratin dalam rupane mengkono aqra'. Wahai ati lan tingkai Aqra. Faqala ngucap sapa malaikat lahu maring Aqra, mislama ing padane perkara. Qala kang ngucap sapa malaikat ngucapaken liyadza maring ikilah niku wau sinten wau al-abros. Waradalan jawab sapa Aqra alaihi malaikat misalama ing padane perkara roda kang bales sapa mengkono al-abros ala hadza ing atas ikilah malaikat. Orang yang kedua orang yang buta, orang yang botak. Orang yang botak yang sudah kaya didatangi oleh malaikat. Dia datang dalam bentuk botak, dalam bentuk seperti waktu dia masih miskin. Diingatkan, maksudnya diingatkan memorinya. Ya seperti tadi dia minta, saya ini orang miskin, berilah saya sapi. Orang itu marah-marah, ngemis njaluk sapi, nggak bisa. Berilah saya, kamu dulu kan bodak, kamu dulu miskin. Oleh Allah kan kamu sudah diberi, tolonglah saya berilah saya sekarang sapi. Marah-marah, nggak bisa. Ngemis njaluk sapi. Padahal ini cobaan, malaikat memang mintanya sapi. Karena apa? Dulu dia juga diberi sapi. Artinya orang ini diingatkan. Ini hanya ujian, seandainya diberi sapi juga nggak diambil. Cuma kan diuji oleh Allah. Dulu dia sakit, miskin, diberi sapi, kaya. Sekarang dimintai sapi lagi, nggak mau, nggak bisa. Dia mentang-mentang tidak bisa. Faqala maka ngucap sapa mengkono malaikat, ing kunta lamun ana sira iku kadiban koro fasayyara kamu muga-muga ndadekaken ka ing sira sapa Allah ilama maring perkara kunta kang ana sira biyen. Kalau kamu tidak mau memberi, kalau kamu mengingkari nikmat Allah, kata malaikat itu, ya sudah, semoga Allah mengembalikan kamu seperti dulu lagi. Ya terbukti dia menjadi botak lagi, sapinya mati semua, miskin lagi. Jadi harta ini kan titipan. Harta ini semuanya miliknya Gusti Allah. Kalau diminta oleh Allah habis. Makanya orang-orang yang diberi kekayaan jangan pelit. Sebab kalau Allah ambil ndak suwe rek, wong sugih melarat itu tidak lama. Banyak contohnya. Orang kaya mendadak bangkrut itu banyak. Makanya kalau kita diberi rezeki, jangan sampai lupa bersyukur. Berbagilah ya. Termasuk bersyukur ini ya berbagi. Sedekah, zakat ya. Jangan kamu mengingkari nikmat Allah. Kita ini aslinya dulu kan tidak punya apa-apa. Saya juga dulu tidak punya apa-apa. Allah memberi ya bertahap sedikit-sedikit seperti ini. Maka kita harus mau berbagi ya. Harus mau nyisihkan berapa persen dari yang kita miliki. Sebab kita ini bisa seperti ini. Orang itu bisa jadi kaya
bisa jadi sukses, itu adalah kehendak dari Gusti Allah. Jangan sampai setelah kaya lupa. Ini 3 kasus yang oleh Nabi dicontohkan. Ada orang belang, ada orang botak, ada orang buta. 3 orang ini oleh Allah dicoba, diuji, dihilangkan. Yang botaknya disembuhkan, yang belang disembuhkan, buta disembuhkan, terus diberi rizki untuk ujian. Jadi rezeki itu bukan semuanya baik-baik, itu ujian. Setelah itu ternyata 3 orang ini diuji, yang lulus cuma 1, yang 2 ingkar. Yang asalnya botak diingatkan, kamu dulu kan botak, kamu miskin, sekarang kamu kaya, berilah saya sapi. Gak bisa, padahal dia dulu miskin diberi sapi oleh Allah. Yang belang, kamu dulu kan belang, kaya, berilah saya onta. Gak bisa, padahal dia dulu miskin diberi oleh Gusti Allah. Yang lulus cuma 1. Artinya orang ini mayoritas tidak bersyukur. Gusti Allah memberi dia enak, sehat, rezeki, kelakuannya gak karu-karuan. Banyak orang seperti itu. Makanya Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Orang yang syukur itu sedikit, qalil ya. Yang banyak itu kafur, berkufur pada Allah. Ini contoh real. Nabi beri contoh 3 orang. Asalnya buta, asalnya botak, asalnya belang. 3 orang ini setelah oleh Allah diberi permintaannya, disembuhkan, diberi kaya. Yang 2 orang gak sadar, menjadi pelit, menjadi sombong. Baru yang 1 sadar. Wa atalan nekani sapa mengkono malaikat al-a'ma ing wong kang wuta. Yang buta ini lolos. Fi suratin dalam surah a'ma wa hayati tingkai mengkono a'ma. Faqala ngucap sapa malaikat rajulun ai ana rajulun wong lanang miskin kan miskin. Wa ibnu sabilin dan wong kang melulungan. Ibnu sabil itu pengembara. In qata'at kang dadi pedhot bi iklan ingsun opal hubalu. Opal hubalu tampare, maksudnya tampare rezeki. Saya ini sudah tidak punya kemampuan. Seandainya dulu kan orang itu kan memanah, panah saya sudah patah, artinya saya tidak punya apa-apa. Fi safarin dalam lunga ingsun, fala balagora ono sangu iku mujud li ketu ingsun al yauma dalam iki ladina. Illa bila yang ingkang Allah itu mabikan uli kelan sira. Saya hari ini tidak ada yang diandalkan kecuali kamu dan Allah. As'aluka nyun ingsun ka ing sira bila diladi demi zat rodha kang baliaken sapa alladzi alaika ing ngasih sira basara ka ing peninggal sira. Malaikat itu kan menyerupai dirinya sebagai pengemis. Terus dia mengatakan, demi Allah yang dulu telah mengembalikan penglihatan matamu, berilah saya seekor kambing. Kan dulu dia setelah matanya melihat minta kambing, diberi kambing. Kambing punting mana-mana. Sekarang dia kaya raya, malaikat itu datang sebagai pengemis dalam bentuk orang buta. Maksudnya ini penyamaran. Saya orang buta, saya tidak punya sangu, berilah saya seekor kambing seperti Allah dulu memberi kamu seekor kambing. Ataballagu kang gawe sangu ingsun biya kelan mengkono niku usatan fi safarin dalam lunga ingsun. Faqala mongko ngucap sapa amah, qad kuntu temen ana ingsun iku ama buta. Faradha mongko balekaken sapa Allah ilayya mar ingsun basori ing peninggal ingsun. Fakhudh mongko ngalapo sira mak ing perkara sik kang karep sira. Wa lan ninggalo sira mak ing perkara sik kang karep sira. Fa wallahi demi Allah ma ajhadaka ora mayahaken ing sira al yauma ing dalem iki ladina bisa ingkang suci-suci akhot kang ngalap sirahu ing malillahi krana Allah azza wa jalla. Orang yang buta ini, ini yang sadar. Jadi 3 orang dapat nikmat. Yang iling mek situ. Yang buta ini didatangi oleh malaikat. Saya ini buta, tidak punya sangu, berilah saya seekor kambing. Demi Allah yang dulu memberikan kamu kesembuhan dan seekor kambing. Ya, yang buta ini sadar. Dia bilang, iya,
Saya dulu buta, terus oleh Allah dikembalikan penglihatan saya. Dulu saya miskin, sekarang saya jadi kaya. Kamu kalau minta demi Allah, karena Allah, ambil sudah sesukamu. Berapapun silakan diambil, saya tidak apa-apa, saya rela. Wah, ini orang yang sadar. Dia bersyukur telah diberi nikmat oleh Gusti Allah. Yang dua orang sebelumnya kan nggak ngakoni, nggak ngaku kalau dia diberi kekayaan oleh Gusti Allah. Lah orang yang buta ini sadar, dia bilang, ya saya dulu buta, saya dulu miskin, sekarang saya kaya. Kamu kalau minta sekarang ambil sesukamu, mau kamu ambil berapapun tidak apa-apa. Ini ada kambing 1000, kamu ambil berapa, tinggalan berapa, bisa karepmu wis ambil cukup-cukun dewe, saya ikhlas. Nah, faqala moko ngucap sapa malaikat, amsik malaka, amsik ngekaro sira malaka ing bondo sira. Malaikat tadi nggak minta wong dia itu cuma menyamar. Setelah dia disuruh ngambil sesukanya, malaikat itu menjawab, sudah simpen hartamu. Fa inna mabtulitum angin pestine den uji sira kabeh. Faqad radiya teman-teman ridho sapa Allah angka sanging sira. Wa sakhatalan bendu sapa Allah ala sahibaika ing atase kanca loro sira. Muttafaqun alaih, hadal hadis muttafaqun alaih. Jadi ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, menunjukkan bahwa manusia ini sifatnya yang jelek itu bakhil, pelit. Pelit ini sifat yang jelek. Makanya jangan jadi orang bakhil, jangan jadi orang pelit. Pelit itu sifat yang buruk. 3 orang diuji oleh Allah, yang asalnya buta, asalnya belang, asalnya botak, disembuhkan, diberi kekayaan. Ternyata dari 3 orang ini yang bersyukur cuma 1. Yang 2 kufur, mengingkari nikmat Allah, sombong, pelit. Akhirnya yang 2 orang ini disiksa oleh Allah karena tidak bersyukur. Yang asalnya botak dibotakkan lagi, yang asalnya belang dibelangkan lagi, dan hartanya diambil oleh Allah. 1 orang yang sadar, yang asalnya buta, karena dia ikhlas, dimintai, tidak pelit, tidak sombong, maka yang buta ini oleh Allah dijaga hartanya, maka dia tidak diambil. Jadi kalau kita kepingin rezeki awet, kalau kita kepingin tetap sehat, kepingin tetap kaya, kepingin tetap ya berkelimpahan, jangan lupa bersyukur, jangan pelit. Ya termasuk pelitmu apa? Kalau kamu belum punya duit, kamu itu pelit waktu. Kongon ngaji gak gelem, kongon sekolah yang bolos, iku ada yang bolos iku. Itu pelit itu, pelit waktu namanya. Kan Allah ini beri kamu waktu 24 jam, suruh sekolah cuma berapa jam sih, bolos. Nah, itu namanya pelit. Awas, kalau kamu pelit, kamu disiksa oleh Gusti Allah. Ya kamu akan rugi. Kamu gak mau sekolah, itu pelit. Bolos, itu pelit. Pelit korupsi waktu. Ya kamu akan mendapat hukuman apa? Ya gak lulus, kamu enggak jadi bodoh ya. Itu akibatnya kamu tanggung sendiri. Makanya jangan jadi pelit ya. Pesan moral dari hadis ini, jangan pelit. Itu. Jangan sombong, bersyukur ya. Ini kan Nabi beri contoh 3 orang ini. 3 orang diuji oleh Allah, hanya 1 yang lulus, hanya 1 yang sadar, syukur, tidak pelit. Akhirnya dia dilindungi oleh Gusti Allah. Yang 2 orang, artinya 2 dari 3, mayoritas 70% manusia ini pelit. Sudah pelit, sombong lagi ya. Makanya sedikit Allah mengatakan dalam Al-Quran, inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basira imma syakiran wa imma kafur. Ada yang bersyukur, ada yang sangat kufur. Jadi yang kufur lebih banyak ya. Manusia ini diciptakan Allah ini dengan berbagai problem. Min nutfatin amsaj, dari mani yang bercampur. Ada yang mengatakan campur ya, hidup ini ya campuran, sedih, susah, kaya, miskin, problem, senang.
Semua diberi ujian oleh Allah. Tetapi imma syakiran wa imma kafur. Ada kalanya orang itu bersyukur sedikit, yang banyak kafur, sangat kufur. Ya contohnya rek tambeng-tambeng iku rungono dul gak gelem sekolah, iku jenenge pelit. Pelit apa? Pelit waktu. Kamu itu diberi waktu 24 jam, suruh sekolah ya gak gelem. Hentikan. Kalau kamu pelit, kamu akan dicabut nikmatnya oleh Gusti Allah. Na'udzubillah. Ya, jadi semuanya harus rajin. Jangan bolos. Mondok kok gak ngaji, gak jamaah, rugi ya. Muga-muga kabeh paringi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.